Oke, mancing mania strike mantap. Oke, hari ini kita akan share tentang Essen ya guys. Mungkin kalian pernah ya beli Essen mahal-mahal, buru-buru juara ya kan, dimakan juga enggak? Pernah nggak? Pernah dong ya kan, namanya mancing kita sebagai pemula, lihat orang strike bertubi-tubi, kemudian strike dapat induk, tentu kita pingin ya. Awal-awal kita pasti ngiranya, wah ini Essennya mantap nih, makanya kita ikut-ikutan beli Essen supaya juara. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini saya nggak share resep atau macam-macam yang seperti di channel-channel lain ya. Kita coba memahami satu persatu sehingga nanti kalian bisa bikin oplosan sendiri, punya kuncian sendiri, nah itu tentu akan lebih puas. Nah, ini untuk Essen Galatama ya, harusnya kalian pahami dulu beberapa hal guys, supaya nanti tidak menjadi instan ya pengetahuannya tentang Essen. Jadi apa-apa aja nanti yang harus dipahami tentang bahannya, tentang jenisnya, tentang aromanya, dan lain-lain. Oke, kita mulai saja. Nah, ini kita sepakat ya. Mengapa harus pakai Essen ini? Karena mungkin nggak tahu ini penelitiannya seperti apa, tapi dengan kebiasaan kita ya, kebiasaan kita mancing, pengalaman, dan beberapa respon ikan di kolam ataupun di empang itu, rata-rata mereka mendeteksi makanannya itu dengan aroma, ya kan? Dia nggak bisa mengecap, nggak bisa ngerasain asin atau manis atau pahit. Ikan itu tentu awalnya mendeteksi aroma dulu. Nah, nanti setelah dia ketemu makanannya mau makan atau enggak itu tergantung kontainer dari umpan tersebut ya kan. Kadang-kadang umpan kita memang nggak cocok walaupun di Essenin ya, ikan datang tapi nggak mau makan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sepakat ya kenapa pakai Essen, karena kita yakin ikan itu mendeteksi makanan atau umpan kita itu awalnya dari aroma umpan tersebut. Nah, ini dia. Kalau nggak pakai Essen bisa nggak? Ya tentu bisa ya kan. Saya lebih agak mengerucut ke Galatama lele ini. Beberapa umpan ini, umpan alam ya, kalau di daerah Jawa Barat disebutnya umpan berhala. Nah, saya beberapa pakai umpan ini, embrio DOC ini kalau kita baru proses ya, mecahin telur. Jadi, telur embrio DOC ini yang umur-umur sekitar 14 sampai 18 lah, itu gacor banget guys. Dari telur bulat kita pecah, kita ambil kuningnya aja seperti ini. Itu menurut pengalaman saya selama menjaga Tama lele ini yang paling gacor umpan yang pernah saya pakai, dan itu nggak perlu Essen guys. Kemudian kedua, misalkan saya nggak dapat telur lagi ya, saya cari umpan yang mudah ya di toko-toko akuarium, ada baby fish, anak ikan mas. Kemudian di toko-toko umpan itu juga kadang jual burung breed seperti ini ya. Ini burungnya ini hama sebenarnya, hama padi. Jadi padi kalau udah menjelang panen, burung ini tuh banyak banget di sawah, sehingga dijala sama petani, dan daripada dibuang atau apa nanti balik lagi, nah dia dijual di toko-toko burung sebagai umpan, sebagai pakan reptil dan sebagainya. Nah, ini saya pernah juga proses untuk umpan. Ini gacor banget umpan daging burung ini. Nanti prosesnya seperti apa kalian bisa browsing sendiri ya. Nah, baby fish ini juga lumayan cepat, tapi dengan syarat kalau kita main baby fish ini teknik
dan alat ya, alat pancing kita harus memadai, itu syaratnya. Nah, kemudian ini reaksi ikan dengan esen yang akan kita buat nanti. Nah, tentu kita sepakat tadi ikan mendeteksi umpan itu dengan aroma ya. Nah, kadang-kadang kita bikin esen atau oplosan, kita pinginnya yang kategorinya ya ini ya, nanti ikan ngumpul di lapak kita, kemudian makan, sehingga kita bisa gacor, strike bertubi-tubi. Tapi kadang-kadang esennya kurang pas, takarannya kurang tepat, dan lain-lain. Ikan kadang-kadang ngumpul tapi nggak mau makan guys. Jadi ngulang di situ, nabrak-nabrak, kesengget, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang efek dari esen tersebut ini buyar malah nih kan. Tadinya awal kita ngelempar di satu spot itu sebenarnya kan udah banyak, tapi karena esen kita mungkin overdosis, kebanyakan, atau nggak cocok di cuaca tersebut, malah ikan buyar guys. Jadinya reaksinya nggak makan dan lapak mati. Jadi sebenarnya menurut saya sih yang bagus reaksi ikannya ngumpul, makan, dan kita gacor, dan kalau bisa itu yang mati lapak kiri kanan. Sebenarnya nggak mati sih dia, karena kalau komposisi umpan dan esen kita pas, itu pasti ikan ngumpulnya di satu spot, sehingga di spot yang lain ikannya jarang, hampir nggak ada. Nah, itu yang dibikin mati. Sebenarnya nggak mati, tapi logikanya itu ikannya kesedot ngumpul di satu spot. Sebenarnya kalau nempel pun, kalau ikan udah seneng salah satu umpan, itu pasti itu yang dimakannya. Nah, kemudian ini salah satu pengaruhnya juga adalah yang jangan dilupakan, kualitas esen ini guys. Ini nggak bisa bohong ya. Sama-sama misalkan kita beli esen daging yang biang banget, sama kita beli yang asal-asalan di warung, toko pancing kecil, kemudian kita cek aromanya aja udah simpenan lama, udah cenderung apek atau agak tengik gitu. Nah, itu udah kurang bagus. Yang bagus ya tentu yang nggak harus baru ya, tapi aromanya benar-benar kuat. Nah, gimana nanti teman-teman bisa tahu ini esen biang atau enggak, itu nanti bisa tahu sendiri guys. Jadi kalau kalian udah jam terbang mancingnya nanti tinggi ya, ketemu orang, nanti banyak-banyak nanya-nanya, itu lama-lama ketemu, oh ini esen nggak sama-sama daging, ini daging di toko itu lebih bagus, di sini agak kurang. Nah, kalau secara sekilas nih, kualitas esen itu bisa dilihat dari ciri fisiknya ya. Pertama ya aromanya harus fresh ya, bagus. Kalau beef ya daging, aroma daging ya daging seperti itu. Ada ya daging rendang ya aromanya benar-benar mirip kayak masakan, dari jauh juga udah kecium aroma wanginya. Kemudian dari warnanya ya, biasanya kalau masih baru nih esen apa itu yang bening-bening ya, strawberry ada yang bening, terus grenium bening. Tapi kalau disimpan udah beberapa bulan, hampir setahun, itu akan sedikit rubah warna menjadi agak kekuningan. Jadi sebenarnya kalau aromanya masih terjaga bagus, perubahan warna ini nggak masalah guys. Jadi aromanya sebenarnya yang penting ya. Kalau kadang rubah warna, rubah aroma, nah itu nggak bagus. Tetap nanti larinya ke harga. Jadi esen yang bagus, bisa awet, tambah lama aromanya tambah bagus, nah itu memang rata-rata harganya sedikit agak mahal. Nah, berikutnya ini kita pelajari ya macam-macam aroma esen. Ini udah saya dapat browsing nih, dapat tabel yang cukup bagus. Mungkin ini ada
ada benarnya, ada salahnya juga mengkategori seperti ini ya, tapi setidaknya ini bisa kalian jadikan gambaran lah ya. Ini di sebelah kiri ini ada kategori aroma amis, gurih, asam, manis, wangi, dan terakhir di kolom terakhir ini ada asirina. Seperti apa nanti penggunaannya, sama-sama nanti kita belajar ya, kita sharing. Ini sebenarnya kalau dibahas ini panjang lebar guys, tapi saya susun kira-kira durasinya biar gak terlalu lama juga, tapi bisa menjadikan pemahaman yang baik untuk teman-teman angler semua. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis macam-macam aroma esen ini, ada jenisnya juga guys. Jangan lupa bahwa beberapa esen itu ada yang water based dan juga ada yang oil based. Yang water based itu tahulah ya, yang bahan larut di air. Kemudian yang oil based ini berminyak guys. Ini saya kasih contoh misalkan ya, untuk hiu atau bulus ini, hiu, bulus, biawak ini biasanya kita dapatnya malahan bukan esen ya, benar-benar lemak biawak yang dicairkan. Artinya apa, itu memang minyak murni. Kemudian beberapa yang water based itu biasanya esen-esen buah ya, esen-esen stroberi, belewah, melon, dan lain-lain, itu rata-rata water based. Nah, kendalanya nanti kalau dioplos akan misah ya guys, minyaknya di atas. Nah, itu kalau kita bikin oplosannya agak banyak, itu jadinya nanti kurang bagus, nggak ngeblend. Nah, ini ada solusinya, satu bahan lagi namanya emulgator. Emulgator itu apa? Mungkin kalau teman-teman yang lulusan pernah sekolah jurusan IPA ya, belajar kimia nih, tahu nih bahan-bahan emulgator untuk mengemulsi supaya air dan minyak ini bisa menyatu, sehingga nanti kalau kita ngoplos esennya itu ngeblend istilahnya guys. Nah, itu perlu ini banyak juga dijual di marketplace ya, kalian bisa browsing atau kalau langsung di toko kimia seperti GOM dan lain-lain, itu adalah mineral emulgator. Jadi seperti itu ya guys. Nanti dari beberapa macam-macam aroma ini ada yang air, ada yang minyak. Nah, ini kunciannya ada di emulgator. Ini juga ada hitung-hitungannya nanti guys. Ketika kalian pakai berapa mili atau berapa cc emulgatornya harus berapa supaya nanti bisa ngeblend. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus, kalau kurang juga nggak bagus juga. Jadi harus pas, harus cukup. Hitung-hitungan seperti apa ada di Google, silahkan browsing masing-masing biar tambah pinter ya. Nah, ini kita tahap selanjutnya, kita akan coba ya membuat oplosan esennya. Ini saran saya aja ya guys. Kalau saya ini membagi 3 tahapan dulu. Pertama, kita bikin oplosan dasaran. Rata-rata ini nggak harus pasti seperti ini juga ya. Rata-rata kebiasaan kita mancing itu oplosan dasarannya biasanya aromanya amis gurih. Amis gurih itu apa? Nah, kalian bisa pilih ini. Misalkan kalian pilih amisan tenggiri atau sari laut atau hiu, minyak bulus, biawak, dan lain-lain. Nah, gurihnya kalian campur ini mungkin boleh 2, boleh 3, atau cuma 1 aja, tapi dengan bahan yang berkualitas itu mungkin jauh lebih bagus ya guys. Nah, ini untuk oplosan dasaran itu amis gurih. Nah, nanti ketika kita mau main nih, biasanya kan lihat cuaca, lihat kondisi empang, mau main di mana, main ikannya biasa dengan esen keras atau enggak. Nah, ini ada tambahan dan juga suntikan asiri guys, untuk
Untuk perbandingannya seperti apa? Biasa saya basic perbandingannya seperti ini guys. Jadi untuk dasaran itu skalanya 3 ya, entah kalian mau 3 cc, 3 mili, 3 tetes, atau bikin seperti apa, atau banyak 3 botol. Nah itu terserah kalian masing-masing. Tapi kalau untuk tester bikinnya dikit aja dulu. Kenapa? Nanti kalau misalkan gagal atau ada kurang-kurangnya, kita nggak ngebuang banyak bahan. Jadi seperti itu ya. Jadi perbandingan basicnya kalau yang saran saya seperti ini. Misalkan kalian bikin asirinya yang banyak, tiga perbandingan tiga, yaitu boleh aja, sah-sah aja. Kalian coba-coba sehingga nanti ketika udah ketemu setelannya, nah itu kalian punya kuncian sendiri guys, daripada saya kasih resep nih misalkan daging 2 tetes, tenggiri 2 tetes, terus ini sekian, belum tentu pas juga di empang tempat kalian mancing. Mendingan saya kasih pemahaman seperti ini, biar apa? Biar kalian nanti belajar ngoplos, belajar ini, sehingga tidak salah-salah lagi. Nggak percuma lah ya beli esen mahal-mahal dipakainya, nggak. Ini mendingan kita bikin sendiri guys, seperti itu. Nah ini pemahaman dasarnya seperti itu ya. Coba kalian bikin esen dasaran dulu, kemudian ada tambahan ini kuncian masing-masing sesuai target ikannya. Misalnya pingin indukan, ya udah wanginya yang banyak, itu kan kecenderungan ya. Pingin gacor, ya tambahin asam manis, mungkin seperti itu. Mungkin untuk buat biar ngumpul di lapak, terus buat biar kanan kiri bengong, nah itu asirinya yang dimainkan, kecenderungannya seperti itu guys. Nah oke, ini udah cukup ya, saya rasa materinya singkat-singkat saja supaya nggak bosan kalian menyimaknya. Selamat mencoba, semoga sukses kalian membuat oplosan sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, itu kunciannya 3 guys. Pertama, kalian harus paham kualitas barang. Percuma kalian nanti bikin resep udah bagus tapi dapat bahan esennya yang nggak bagus, itu ngaruhnya jauh guys. Dimana tempat belinya, nah itu yang harus kalian pecahkan masing-masing. Banyak-banyak temen, banyak-banyak nanya, gunanya ada di situ. Pertama bahan ya, bahan. Kedua kalian paham tadi di jenis-jenis dan kategorinya, jadi mana aja. Kemudian setelah itu kalian bikinlah dasaran dulu, kemudian tambahan itu untuk penyesuaian, dan kemudian kalian tambahkan asiri untuk kuncian kalian masing-masing. Itu ya, semoga sukses kalian semua. Salam strike.